Salah satu cara merawat rambut adalah menggunakan sisir sendiri. Karena gunakan baju yang bersih setiap hari agar tubuh kita tetap bersih. Contohnya untuk merawat kuku adalah potong kuku dan juga mencuci tangan setelah memotong kuku. Cara ini supaya kuman-kuman yang masih ada di dalam kukunya sudah hilang karena dicuci dengan air tersebut. Jadi kita harus mandi setiap hari karena kalau tidak mandi kulit akan terasa gatal-gatal. Cara dalam merawat kulit. Kalau kulit, cara merawatnya pastikan nanti tidak terlalu lama. Kulit tidak mengering, kulit tebal, makan makanan sehat dan minum air putih setiap hari. salah satu cara merawat kulit adalah mandi setiap hari agar tubuh kita tetap bersih dan terjaga dari serangan virus. Juga setelah mandi, pastikan rambut kita kering dan keringkan menggunakan sabun. Kita harus mengeringkan rambut agar kita tidak pusing. Salah satunya agar tidak pusing. Tidur setelah mandi juga membuat kita berpenyakit kalau tubuh kita belum pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bagian-bagian kulit. Perkenalkan, nama saya Bagas. Nama saya Andra. Perkenalkan, nama saya Hatiah. Nama saya Dakin. Perkenalkan, nama saya Inara. Perkenalkan, nama saya Mayana. Perkenalkan, nama saya Naishula. Epidermis adalah lapisan pertama dari bagian kulit. Epidermis dapat dilihat secara langsung dengan mata. Kalau ini adalah lapis informasi tentang lapisan dermis. Dermis adalah lapisan yang tidak dapat dilihat seperti lapisan epidermis. Ini adalah hiasan tangan yang dibuat oleh Maira dan Naishula. Ini adalah lapisan kulit. Di sini ada dermis yang paling atas. Di sini adalah dermis
Ini adalah struktur rambut. Di sini ada gambar rambut, di sini ada rambutnya, dan di sini ada bagian yang ada di rambut. Ada juga pertumbuhan rambut dan ada gambarnya. Di sini juga ada informasi tentang alis dan bulu mata. Rambut, kulit, kepala. Di sini adalah masalah pada rambut. Yang contohnya adalah ketopek, rontok, kutu dan juga kerusakan kulit rambut. Gangguan kulit rambut. Ini dibuat oleh Al-Fatih, Bianca, Kautsar, Alvin, Dilsyad, dan Saki. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Jelas dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Narendra dari kelas 3. Perkenalkan, saya Imani dari kelas 2. Perkenalkan, nama saya Moza dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Kalma dari kelas 1. Hari ini kita akan membahaskan tentang sunscreen dan infeksi kulit. Pertama kita mulai dulu dari infeksi kulit. Infeksi kulit itu adalah hal yang disebabkan oleh kanker atau enggak infeksi lain, contohnya kayak kuman, bakteri atau apa-apa. Jadi ini kanker kulit yang bisa disebabkan oleh terlalu lama di sinar matahari dalam waktu di sinar matahari dalam waktu terlalu lama. Itu ada versi contohnya kayak gangguan sistem di tubuh atau enggak kayak salah genetik. Kita harus memakai sunscreen saat keluar rumah di siang hari. 1. Agar kulit tidak rusak dan agar kulit tidak menghitam. Sunscreen itu terbuat dari bahan-bahan mineral dan bahan aktif. Pilih sunscreen SPF 30 atau lebih. Oles sunscreen 15-30 menit sebelum keluar rumah. Sunscreen juga harus dipakai di rumah atau sebelum berenang. SPF itu berbeda. Ada contohnya, ada yang 15, ada yang 30, ada yang 9, ada yang 50, dan 100. Kalau SPF di Indonesia minimal pakai 30 lebih karena derajat yang sangat panas. Perbedaannya semakin tinggi SPF-nya, semakin sedikit terkena kanker kulit atau UV yang kita dapatkan. Dan ada juga infeksi kulit seperti alergi, dan juga ada infeksi kulit yang disebabkan kebanyakan cuci tangan, kebanyakan pakai hand sanitizer. Dan kalau infeksi bisa disebabkan juga bisa
lagi. Misalkan buat contoh, alergi udang, tangannya bisa gatal-gatal. Dan kalau bisa lihat di sebelah sini ada gambar lapisan. Biasanya kan kalau kita sudah besar ada muncul sedikit-sedikit jerawat. Ciri-cirinya jerawat adalah merah dan ada sedikit titik-titik kutu. Biasanya kebanyakan ada di muka. Kita sering menggaru-garu kulit kita sampai perubahan kulit. Demikian dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.